Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran manajemen sumber daya manusia. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Fedro Dika Bangsa Hestian dari kelas 19C, program pasca sarjana Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia Makassar. Manajemen sumber daya manusia yang akan dimaksud di sini mencakup dua hal, yaitu daya fisik dan daya pikir yang dapat menentukan kemampuan manusia. Meski suatu perusahaan ditunjang oleh peralatan serba canggih dan memadai, jika dikelola oleh sumber daya manusia yang tidak berkualitas, maka semua yang sudah dilakukan itu akan sia-sia saja. Pengertian manajemen sumber daya manusia secara umum. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan yang mengatur sumber daya manusianya. Sumber daya ini diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Dessler G. tahun 2000, sumber daya manusia adalah suatu proses untuk memperoleh, melatih, menilai, memberikan kompensasi, dan mengorganisasikan hubungan relasi, kesehatan dan keselamatan, serta isu keadilan yang dimiliki oleh pekerja dalam organisasi itu. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu bidang manajemen yang fokus pada fungsi staffing dalam proses manajemen. Kegiatan staffing diantaranya adalah menentukan kualifikasi calon pekerjanya, melakukan rekrutmen, seleksi kandidat, menyelenggarakan training dan development, melakukan evaluasi performa, dan memberikan kompensasi pada pekerja. Manajemen sumber daya manusia menurut para ahli. Menurut Haji Suparyadi 2015 tanggal 2, manajemen sumber daya manusia merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap, perilaku, dan kinerja karyawan agar mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam rangka mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Dan menurut Bintoro dan Daryanto 2017, manajemen suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Tujuan-tujuan manajemen sumber daya manusia. 1. Memberikan iklim organisasi yang baik dan produktif. 2. Menyiapkan sistem kerja yang efektif sehingga karyawan merasa nyaman dalam bekerja. 3. Meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia, baik itu secara jasmani maupun rohani. 4. Kesempatan yang adil di antara seluruh sumber daya manusia. 5. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dengan cara melakukan pelatihan kerja. 6. Mempertahankan sumber daya manusia yang terampil, bermotivasi, dan dapat dipercaya oleh organisasi. 7. Memberi pendekatan humanis kepada setiap sumber daya manusia atas dasar keadilan dan transparansi. 8. Mengelola sumber daya manusia dengan cara melihat berbagai perbedaan kebutuhan dari setiap sumber daya manusia itu. Permasalahan manajemen sumber daya manusia. 1. Tidak jelasnya informasi yang mengenai data karyawan. 2. Menganggap remeh pelatihan sumber daya manusia. 3. Gegabah dalam merekrut karyawan baru. 4. Pemberian job description yang tidak lengkap. 5. Menjanjikan hal yang tidak sesuai. 6. Kebijakan sumber daya manusia yang kurang memadai. 7. Menilai karyawan secara subjektif adalah kesalahan fatal manajemen sumber daya manusia.
8. Tidak atau kurang menaati aturan undang-undang ketenagakerjaan. Penyelesaian permasalahan dalam manajemen sumber daya manusia yaitu memberikan apresiasi kepada karyawan. Apresiasi yang dimaksud adalah hal yang perlu diberikan perusahaan kepada karyawan atas pencapaian yang telah dilakukannya. Apresiasi dapat diwujudkan dengan berbagai macam seperti bonus tunjangan, hadiah berupa barang fisik maupun lainnya. Maka apresiasi diperlukan untuk meningkatkan motivasi karyawan. Menyelenggarakan program pelatihan. Strategi kedua dari pengembangan sumber daya manusia adalah menyelenggarakan program pelatihan. Program ini biasanya diselenggarakan oleh perusahaan dalam periode tertentu. Berbagai contoh program pelatihan seperti Creative Writing, Design System, Creativity Training, hingga Team Training. Memberikan kesempatan untuk brainstorming ide. Sebagai perusahaan bisnis semestinya, perusahaan memfasilitasi karyawan untuk mengajukan ide dengan memberikan kesempatan karyawan untuk brainstorming ide. Artinya perusahaan mau mendengar apa yang menjadi gagasan karyawan. Kesimpulan materi MSDM hari ini, manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, koordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Saran: saya berharap tugas ini dapat menambah wawasan bagi para pendengar, khususnya para pendengar, agar tergugah untuk terus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam usahanya dan dapat menambah pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa. Demi penyempurnaan tugas ini, saya berharap kritik dan saran yang konstruktif bagi yang menonton video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.